Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hidayat. Saya ditugasi oleh kepala sekolah membantu beliau dalam bidang kesiswaan. Adapun pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apa yang berkaitan dengan kesiswaan. Misalnya adalah mengenai tata tertib sekolah, kemudian membantu siswa dalam kegiatan organisasi siswa antara sekolah, membantu pembinaan siswa dalam bidang ekstrakurikuler, dan SMP 10 menawarkan 9 ekstrakurikuler yang bisa anak-anak sekalian ikuti. Yang pertama futsal, pramuka, gulat, PNR, paskibra, volleyball, PUBG, dan BTA. Itulah sedikit info tentang kesiswaan. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas, bisa nanti ditanyakan langsung kepada bagian kesiswaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di SMP 10 Banjarbaru. Kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum 2013 ini kita memuat 10 mata pelajaran yang terdiri dari pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima IPA, keenam ilmu pengetahuan sosial atau IPS, kemudian bahasa Inggris, penjaskes atau olahraga, kemudian seni budaya dan prakarya. Juga ada tambahan dalam pembelajaran kita itu tentang bimbingan konseling. Ya. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajaran kita yang paling diutamakan atau diperhatikan adalah jam belajar yang ada di SMP 10. Yang pertama harus tahu dulu masuknya jam berapa. Nah, untuk jam masuk di SMP 10 itu jam 7.15. Itu sudah harus ada di SMP 10. Nah, masuk, kemudian saat masuk jam 7.15 itu nanti langsung ada kegiatan tambahan, yaitu namanya kegiatan pembiasaan yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian selanjutnya siswa akan mengikuti pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran, selama proses kegiatan pembelajaran ada 2 kali jam istirahat, yaitu jam 10 sampai jam 10.20, kemudian jam 12.20 sampai jam 12.40. Nah, ini dilanjutkan nanti dengan sholat zuhur, kemudian anak-anak akan pulang ke rumah pada jam 14 siang atau jam 2 WITA. Ya. Nah, itu mengenai jam belajar di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pembiasaan. Nah, di SMP 10 ada beberapa kegiatan pembiasaan yang harus diikuti oleh anak-anak sebagai penanaman karakter. Yang pertama adalah bersalaman. Jadi waktu anak datang ke sekolah tadi di gerbang itu sudah harus bersalaman, mulai bersalaman. Kemudian setelah bersalaman nanti mengikuti kegiatan pembiasaan sesuai harinya. Kalau hari Senin kita akan mengadakan yang namanya upacara bendera, karena itu wajib. Yang kedua, pada hari Selasa kita ada kegiatan pembiasaan membaca Yasin. Nah, setelah membaca Yasin akan dilanjutkan dengan berdoa. Itu pembiasaan yang ada di hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu, anak-anak sekalian akan melanjutkan dengan kegiatan pembiasaan, yaitu membaca juz amma. Ya, sama setelah juz amma, anak-anak juga akan membaca doa sebelum belajar. Selanjutnya hari Kamis akan dilanjutkan dengan membaca Yasin. Yang hari Jumat masih sama, setiap pagi bersalaman, kemudian
akan kita lanjutkan dengan kegiatan pembiasaan, yaitu sholat duha bersama. Ya, ini diharapkan nanti anak-anak dari rumah itu sudah berwudu, ya, berwudu, kemudian membawa perlengkapan sholatnya. Jadi kita waktu melaksanakan sudah tidak terlalu lama menunggu. Nah, untuk hari Sabtu kegiatan pembiasaan kita yaitu kita mengadakan yang namanya senam bersama. Kemudian dilanjutkan dengan kebersihan lingkungan. Ini salah satu karakter bahwa anak-anak harus belajar hidup sehat. Nah, ini kegiatan pembiasaan yang ada di SMP 10 Banjarbaru. Nah, untuk jadwalnya nanti akan dilampirkan setelah video ini. Ya. Kemudian selanjutnya ya, untuk lebih ketertiban kita di sekolah, kita juga harus tahu tata tertib pakaian. Nah, pakaian apa yang dipakai selama kita berada di SMP 10 dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pada hari Senin, anak-anak semuanya, mau laki-laki ataupun perempuan, itu memakai pakaian putih biru. Ya. Nah, untuk tambahan, untuk perempuannya pakai kerudung warna putih. Selanjutnya pada hari Selasa sama, masih memakai pakaian putih biru, ya, sama kerudung juga untuk perempuan masih pakai kerudung putih. Nah, untuk hari Rabu kita ada pakaian namanya pakaian sasirangan. Ya, jadi pada hari Rabu semuanya pakai pakaian sasirangan. Untuk perempuannya itu kerudungnya harus sama, pakai kerudung warna biru malam. Nah, sedangkan untuk hari Kamis kita akan menggunakan pakaian batik nasional. Masih menggunakan sama, untuk perempuan kerudungnya yang warna biru malam. Untuk hari Jumat kita akan memakai pakaian pramuka. Nah, untuk perempuan, khusus perempuannya pakai kerudung warna coklat. Untuk kegiatan hari Sabtu, pakaian yang digunakan adalah pakaian olahraga. Sama untuk perempuannya juga di hari Sabtu memakai kerudung warna putih. Nah, ini untuk tata tertib berpakaian. Tambahan untuk perempuan, karena itu pakai kerudung, diwajibkan pakai dalaman kerudungnya, ya, atau bahasa di sini kita istilahnya adalah telakung. Jadi jangan pakai kerudung langsung. Nah, ini ya. Selanjutnya juga yang harus diperhatikan nanti yang akan jadi catatan poin kalau dilakukan pelanggaran, yaitu tidak lengkapnya atribut dalam seragam, dari atribut topi, dasi, kemudian emblem dan lain-lain, itu harus dipenuhi. Nah, ini mengenai tentang aturan berpakaian yang ada di SMP 10. Termasuk satu yang terakhir adalah sepatu. Sepatu harus menggunakan sepatu warna hitam, ya. Jadi sepatunya semuanya warna hitam. Kemudian untuk laki-laki tambahan itu tidak boleh menggunakan celana pensil. Jadi celana yang pas yang tidak pensil itu seperti apa? Nanti celananya coba aja dimasukkan botol di bawah, yang celananya paling bawah itu bisa longgar, masih bisa masuk, berarti itu bukan celana pensil. Nah, ini tambahan saja untuk pakaian yang ada di SMP 10. Nah, ini kemudian selesai mengenai baju seragam. Tadi saya katakan kita pulang masuk itu dari jam 7.15 sampai jam 4 siang. Nah, tapi dalam kondisi sekarang pandemi, mungkin ada tambahan dari saya yang di luar pembahasan yang terdahulu mengenai kurikulum yang ada, ya. Itu tadi kurikulum yang normal. Jadi kalau pandemik ini mungkin ada sedikit ya pengecualian ya dalam pembelajaran kita. Itu yang pertama, masalah bersalaman. Mungkin masih selama pandemik bersalaman ini kita tiadakan dulu, kita ganti saja dengan cukup mengucapkan salam Assalamualaikum bagi mereka yang umat Islam. Kemudian yang di luar agama Islam boleh mengucapkan salam, bisa selamat pagi, selamat siang dan sebagainya, ya. Nah, ini untuk selama pandemi. Kemudian yang kedua,
selama pandemik ini juga ada aturan kalau masih ke sekolah atau nanti masih masuk ke jam kita ada pelajaran di sekolah adalah satu harus memakai masker. Ya, satu harus memakai masker, kemudian harus mengikuti protokol yaitu jaga jarak. Nah, jaga jarak antara satu siswa dengan yang lainnya. Kemudian membiasakan itu hidup bersihnya harus cuci tangan. Ya, nanti sekolah kan ada wastafel atau sebagainya. Nah, kalau mau makan dan sebagainya itu harus biasakan mencuci tangannya, baik menggunakan hand soap ataupun hand sanitizer ya. Kemudian, nah ini untuk semasa pandemik ini. Jadi selama pandemik mungkin pembelajarannya sedikit di luar jam kebiasaan normalnya. Di sini kita bisa menggunakan pembelajarannya melalui daring karena sementara anak-anak mungkin akan belajar di rumah. Ya, daringnya dengan cara apa? Bisa nanti dengan WA ya. Jadi siswa yang kami bagi nanti yang sudah kami bagi untuk berada di kelas 7A sampai 7E itu nanti akan nomor-nomornya dimasukkan oleh wali kelasnya. Nah, dan di situ akan dibagikan lagi ke guru-guru mapel untuk mengikuti mata pelajaran setiap harinya yang nanti akan kami lampirkan. Jadi belajarnya di rumah tidak selama jam yang normal tadi sampai jam 2, tapi kita hanya sampai jam 12 ya. Ini selama pandemik. Jadi yang jamnya yang 12 ini, nah ini akan mata pelajarannya pun jadwalnya akan kami lampirkan nanti setelah video ini. Nah, nanti tinggal ikuti pembelajaran. Jadi tolong ikut pembelajaran daring. Nah, proses pembelajarannya seperti apa? Yang jelas pertama di WA itu harus absen, menunjukkan kalian ikut dalam pembelajaran. Kemudian mengikuti yang kedua kelas pembelajaran secara daring. Nah, jadi secara daring, kemudian juga di akhir tetap melaksanakan tagihan-tagihan atau tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi walaupun kalian belajar di rumah bukan berarti kalian tidak ada penilaian dan sebagainya, tapi absensi dan penilaian semuanya tetap dilakukan ya, karena sebagai bentuk dari tanggung jawab atau penilaian nanti. Nah, sebagai tadi bentuk penilaian. Jadi demikian saya sampaikan mengenai kurikulum. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang, silakan nanti bisa berhubungan dengan wali kelas atau langsung ke bagian kurikulum. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.